SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana ibadah tersebut, ibadah puasa tersebut telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal ibadah, amal soleh, amal ketaatan dari orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwasanya Allah hanya menerima amal ketaatan dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama, membahas bersama pembahasan dari kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, yaitu pembahasan Al-Baziyah At-Tasi'ah. Pembahasan Al-Baziyah At-Tasi'ah yang ke-9. Temanya adalah Tahkimu Syar'illah. Tahkimu Syar'illah, yaitu kita memberlakukan, menetapkan ataupun memutuskan memberlakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahkimu syar'illah, yaitu memberlakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Rabbul alamin, Rabb Tuhan semesta alam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah semata, la syarika lahu, Allah yang tidak memiliki sekutu. Ilahul awwalina wal akhirin, Allah adalah Tuhan ilah, Tuhan orang-orang terdahulu dan orang-orang di kemudian. Wa rabbun nasi ajma'in, Allah adalah Rabb Tuhannya manusia seluruhnya. Malikul mulki, Allah adalah Maha Raja, Allah yang menguasai kerajaan. Allahu al-wahidul ahadul fardus samadu, Allah yang satu, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, as-samadu, Allah tempat kita bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, Allah yang tidak beranak, Allah yang tidak melahirkan keturunan. Walam yulad, dan Allah yang tidak
peranakan atau tidak ada sesuatu yang melahirkan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahadun, dan tidak ada seorang pun ya, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Salawatullahi wassalamuhu alaihi, yaitu kesejahteraan. Salawat artinya kesejahteraan dari Allah dan keselamatan dari Allah semoga selalu tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ballaghar risalatah, beliau telah menyampaikan kepada umat ya risalah kenabian ini, risalah Islam. Wa addal amanatah, dan telah menunaikan amanahnya yang dibebankan kepada beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi, dan telah berjuang dengan sebenar-benarnya ya di jalan Allah, karena Allah. Wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda, dan beliau meninggalkan umatnya kaum muslimin ya, yang mengikuti ajaran beliau 'alal mahajjatil bayda. Mahajjah, para ulama mengatakan at-tariqatul jadatu. Beliau meninggalkan umatnya ini, pengikutnya kaum muslimin, di atas jalan yang putih, jalan yang lurus ya, jalan yang tegap, jalan yang kokoh. Lailuha kanahariha, malamnya itu ibarat siang. La yazighu anha illa halikun, ya tidak ada yang mengingkari ataupun tidak ada yang berpaling dari jalan yang lurus itu, melainkan dia akan binasa. Kemudian faqad khalaqallahu al-jinna wal insa li'ibadatihi, dan sungguh Allah telah menciptakan bangsa jin dan manusia untuk apa? Li'ibadatihi, untuk beribadah, menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ya, ayat 56, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, tidaklah aku menciptakan ya bangsa jin dan juga bangsa manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi setiap makhluk ya, bangsa jin dan manusia, diciptakan oleh Allah dengan tujuan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya mengatakan, innama khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati la lihtiyaji ilaihim, bahwasanya aku menciptakan mereka ya, bangsa jin dan manusia ya, agar aku memerintahkan mereka untuk beribadah kepadaku ya. La lihtiyaji ilaihim, bukan karena kebutuhanku, bukan karena aku yang butuh kepada mereka. Jadi Allah menciptakan kita yang butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada hambanya. Kemudian dan Allah Ta'ala pun berfirman dalam surah Al-Isra ayat 20-23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, qada di sini para ulama tafsir mengatakan qada bimana wassa ataupun amara. Jadi Allah memerintahkan ya, dan Tuhanmu Allah itu memerintahkan, berwasiat
Apa perintahnya? Allah ta'budu illa iyahu, agar kalian tidak beribadah itu hanya kepada Allah. Jadi kita beribadah, ya, beribadah, ubudiyah kita, peribadatan kita itu hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan memerintahkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Di dalam ayat yang mulia ini, ya, ada perintah agar manusia muslim itu berbakti, berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Saking agungnya, ya, perintah mengagungkan ketaatan berbakti kepada kedua orang tua, Allah menyebutkan perintah taat kepada orang tua beriringan setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan antara al-makhluk dengan al-khaliq, hubungan antara hamba dan Allah sang khaliq, hubungan kita di dalam melaksanakan ibadah dengan semurni-murni ibadah. Itu antara hamba dan Allah al-khaliq. Kemudian perintah berbuat baik antara hamba dengan hamba yang lainnya adalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi saking agungnya, ya, perintah berbakti kepada kedua orang tua, Allah sebut langsung, ya, setelah perintah beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan ayat yang sama, ya, mengandung perkara yang sama dalam surah An-Nisa ayat 36, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, dan sembahlah Allah. Ya, perintah beribadah, ya, beribadah itu hanya kepada Allah. Ya. Sembahlah Allah, ya, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat kesyirikan. Apa maksudnya? Yaitu janganlah kalian mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah di dalam beribadah. Kemudian perintah selanjutnya apa? Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka hendaklah kalian berbuat baik, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Al-Isra ayat 23, surat An-Nisa ayat 36, yaitu perintah agar setiap manusia muslim itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memurnikan tauhid kepada Allah, ya, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian hadis, ya, wa an Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Itu dahulu, ya, dulu saya pernah, ya, saya berada di belakang Nabi, ya, di atas keledai. Jadi beliau berdua itu menunggangi seekor keledai. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah engkau tahu, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hambanya? Apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah, hak yang akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu, lalu sahabat Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih
mengetahui. Ya, di antara adab seorang muslim, jika dia ditanya tentang satu perkara ya, dan dia belum mengetahui jawabannya, maka layak, yang tepat baginya dia mengatakan apa? Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Begitupun dalam hadis ini, di antara adab yang ditunjukkan oleh sahabat Mu'adz ya, ketika beliau ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu hak Allah atas hambanya, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para hamba ya kepada Allah adalah an ya'buduhu, agar mereka beribadah kepada Allah ya, menyembah hanya kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'ah, dan mereka tidak mempersekutukan ya sesuatu apapun dengan Allah. Jadi mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ya, itulah inti Allah menciptakan manusia ya, dan bangsa jin ya, beribadah, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah dan tidak berbuat kesyirikan, tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba-hamba atas Allah, yaitu yang akan dipenuhi oleh Allah ya, bagi hamba-hambanya. Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, yaitu Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Jadi kalau hak yang akan kita peroleh ya dari Allah apa? Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Qala qultu, kemudian sahabat Mu'adz berkata, setelah mendengar ilmu ini, hadis ini dari Nabi SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, afala ubashiru annas, apakah boleh saya mengabari manusia tentang hadis ini? Qala, lalu Nabi mengatakan, ya, la tubashirhum, ya, jangan engkau mengabari manusia, fayattakilu, sehingga mereka bisa bertawakal ataupun bersandar kepada hadis ini, sehingga mereka tidak mau beramal soleh, tidak mau mengamalkan amalan ketaatan. Jadi setiap muslim itu ya harus beramal soleh ya, melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama ya menyebutkan definisi ataupun pengertian dari ibadah. Pengertian ibadah. Al-Imam Ibnu Taimiyah, nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya memberikan definisi ya, atau makna dari ibadah. Apa itu ibadah? Beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Itu pengertian ibadah, yaitu ismun jami'un, nama yang mencakup ya, apa cakupannya, yaitu likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Jadi ada mahabbah Allah dan ridha Allah terhadap hal tersebut. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Berupa apa? Minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, baik yang nampak ataupun yang
tersembunyi. Ini arti ibadah. Jadi ibadah itu dia berupa apa? Ucapan dan juga perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian ibadah. Ibadah ya. Jadi kandungan dari ibadah itu apa? Al-inqiyad atam lillahi ta'ala. Jadi kita tunduk ya, patuh ya. Ketundukan yang sempurna itu hanya karena Allah, hanya kepada Allah. Nah, ketundukan tadi, kepatuhan seorang hamba kepada Allah ya, bisa berupa perintah Allah ataupun larangan atau i'tiqadan, keyakinan, qaulan, ucapan, amalan, perbuatan. Jadi semua ini harus kita tundukkan ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takuna hayatul mar'i qa'imatan ala syari'atillah, dan hendaklah kehidupan seseorang itu ya, kehidupan seorang hamba itu dibangun di atas syariat Allah, di atas syariat Allah. Yuhillu ma ahallallahu wa yuharrimu ma harramallahu, yang dimana hamba tersebut dia menghalalkan, dia membenarkan apa yang Allah halalkan, dan mengharamkan, menjauhi, meninggalkan apa yang telah Allah haramkan. Ini bentuk dari ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah. Dan wa yakhda'u fi sulukihi wa a'malihi wa tasarrufatihi kulliha li syar'illah. Di dalam langkahnya, ya, amal-amal perbuatannya dan seluruh tindakan-tindakannya, maka hamba tersebut dia harus tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutajarridan min hududhi nafsihi wa nawazi'i hawahu, yang mana dia di dalam ketundukan dia ya, kepatuhan dia kepada syariat Allah ya, dia jauh ataupun menjauhkan diri, melepaskan dirinya dari bagian-bagian ataupun keuntungan jiwanya ya, dia tidak memprioritaskan kepentingan jiwanya dan juga ketertarikan hawa nafsunya ya. Dia mementingkan, mengutamakan syariat Allah. Sehingga hal ini ya, itu sama bagi setiap hamba, baik secara individu ya, berjamaah, bermasyarakat, wanita ataupun pria ya, semua sama ya, tunduk dan patuh di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim ya, dalam surah An-Nisa ayat 65 ya, surah An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Di dalam ayat yang mulia ini menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hakim. Beliau dijadikan ya sebagai seorang hakim, kan memutuskan sebuah perkara. Maka demi Tuhanmu. Jadi dalam ayat ini ya, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya bersumpah dengan dirinya
Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya. Fala wa rabbika. Ya, ketahuilah ya demi Tuhanmu. Jadi Allah yang bersumpah. Allah bersumpah dengan dirinya. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna. Mereka tidak beriman ataupun tidak sempurna keimanan mereka. Hatta yuhaqqimuka, ya, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim. Apa itu hakim? Seseorang yang memutuskan sebuah perkara. Dia memutuskan menyelesaikan sebuah perkara, sebuah sengketa, itu hakim namanya. Jadi hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim, yaitu memutuskan perkara, ya, fima syajara bainahum, pada apa yang mereka perselisihkan, ya, itu perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka ya tidak merasa dalam hati mereka ada keberatan. Jadi mereka menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mimma qadaita. Jadi tidak merasa dalam hati mereka ada keberatan dari apa yang engkau putuskan, ya. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusan tersebut dengan sepenuhnya. Di dalam ayat yang mulia ini, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hakim, seseorang yang memutuskan perkara. Dalam surah Al-Maidah ayat 50, surat Al-Maidah ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Maka hukum siapakah yang lebih baik yang mereka kehendaki itu, ya? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, ya? Afa hukmal jahiliyyati yabghun, apakah hukum yang berlaku di masa orang-orang jahiliyah yang mereka kehendaki, ya? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, ya, dan hukum siapakah yang lebih baik, ya, bagi orang-orang yang meyakini. Dan dalam sebuah hadis sahih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya, tidak beriman, ya, salah seorang di antara kalian, ya, sampai atau sebelum hawa nafsunya, ya, mengikuti apa yang aku datang dengannya. Sampai hawa nafsu kita itu mengikuti kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam dua ayat yang mulia ini, dalam surah An-Nisa, ya, An-Nisa ayat 65 dan surah Al-Maidah ayat 50, ya, dan hadis yang kita baca tadi bahwasanya setiap muslim, ya, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang hakim, ya, karena dia yang membawa syariat ini, menjelaskan syariat Allah kepada manusia. Jadi kita berhukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis ini beliau mengatakan la yu'minu ahadukum, ya, tidak sempurna, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Tidak sempurna, dia tidak akan memperoleh kesempurnaan iman, ya.
tidak akan mendapatkan kesempurnaan iman, ya, sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa, yaitu mengikuti syariat yang dibawa oleh beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fala yatimmu imanul abdi, ya, tidak akan sempurna keimanan seorang hamba illa idza amana billah, kecuali jika dia beriman kepada Allah, wa radiya hukmahu, dan ridha, ada keimanan kepada Allah dan kita ridha dengan hukum Allah, ya, ridha dengan hukum Allah fil qalili wal katsir, baik dalam perkara yang kecil maupun perkara yang kecil ataupun perkara yang banyak, ya. Dan orang tersebut watahakama ila syari'atihi wahdaha fi kulli sya'nin min syu'unihi, ya. Dia beriman kepada Allah, ridha kepada hukum Allah, dan dia berhukum ketika terjadi perselisihan, ya, persengketaan, dia berhukum kepada syariat Allah semata. Fi kulli sya'nin min syu'uni, dalam di setiap urusannya. Fil anfusi wal amwali wal a'rad, baik tentang perkara-perkara yang berkait tentang jiwa, ya, harta, maupun al-a'rad, harga diri, kemuliaan dirinya. Wa illa, ya, dan kalau tidak, ya, kana abidan li ghairihi, maka orang tersebut telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah An-Nahl ayat 36, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul, yang tugas rasul tersebut adalah apa? Ani'budullah, yaitu menyeru kaumnya agar hendaklah beribadah kepada Allah. Ani'budullah, yaitu beribadahlah kepada Allah. Ya, perintah beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Jadi pertama, perintah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Yaitu menjauhi taghut. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna taghut. Beliau mengatakan wajtanibu taghut, jauhilah at-taghut, yaitu kullu ma yu'badu min dunillah, itu segala sesuatu yang disembah, diibadahi, dikultuskan, diagungkan selain Allah. Seperti apa? Beliau mencontohkan seperti asy-syaitan. Jadi syaitan juga termasuk taghut. Dan al-kahin. Apa itu al-kahin? Dukun. Dukun juga termasuk pengertian dari taghut. Dan as-sanam. Apa itu arti as-sanam? Berhala. Jadi yang termasuk dalam taghut sini, ya, menurut Al-Imam Al-Qurtubi adalah syaitan, ya, kahin, dukun, ya, paranormal, dan juga berhala. Wa kullu man da'a ila dhalalatin, dan setiap orang, ya, siapapun dia yang mengajak, menyeru manusia kepada kesesatan. Itu arti daripada taghut, ya. Para diktator, ya, yang mengajak, menyeru manusia kepada kesesatan, maka mereka pun disebut dengan taghut, ya. Kemudian di dalam risalah ini, ya,
disebutkan faman khada'a lillahi subhanahu, dan barang siapa yang taat tunduk kepada Allah, wa ata'ahu taat kepadanya, wa tahakama ila wahyihi dan berhukum ya kepada wahyunya, jadi berhukum dengan wahyu Allah, fahuwal abidu lahu, maka orang tersebut adalah seorang yang menjadi hamba Allah, orang yang menghambakan dirinya, menyembahnya kepada Allah. Wa man khada'a li ghairihi, dan barang siapa yang taat kepada, yang tunduk kepada selain Allah, wa tahakama ila ghairi syar'ihi, dan dia berhukum, artinya dia memutuskan perkara ya kepada atau dengan selain syariat Allah, maka orang tersebut faqad abada at-taghut, orang tersebut telah beribadah kepada taghut, yaitu kullu man da'a ila dolalatin, yaitu setiap orang yang menyeru kepada kesesatan. Nah, orang tersebut telah menyembah kepada taghut wan qadalahu, dan dia tunduk dan patuh kepada taghut tersebut. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ayat 60 ya. Surah An-Nisa ayat 60 ya. Ayat ini membahas tentang orang-orang yang berhukum kepada taghut ya, orang-orang yang berhukum kepada taghut. Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asyaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 60. Allah ya berfirman kepada Rasulnya ya, baginda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika, apakah engkau wahai Muhammad tidak memperhatikan kepada orang-orang yang mengakui bahwasanya mereka beriman kepada atau dengan apa yang diturunkan kepada engkau, dan wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan ya, dari sebelum engkau, yuriduna ayyatahakamu ila taghut, lalu mereka tuh ingin ya berhukum ya, terjadi perselisihan ya, terjadi sengketa di antara mereka, akan tetapi mereka yatahakamu, mereka berhukum kepada taghut, wa qad umiru an yakfuru bi, padahal mereka telah diperintahkan agar mengkufuri taghut tersebut. Arti dari kata mengkufuri artinya mengingkari. Jadi kata kafara yakfuru ya kufran artinya apa? Ankara yunkir. Jadi seseorang yang mengkufuri artinya mengingkari. Itu arti daripada kufur ya. Jadi kufur artinya pengingkaran. Wa qad umiru an yakfuru bih, dan padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri ataupun untuk mengingkari taghut ya. Wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan menghendaki menyesatkan mereka ya dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi ada manusia yang berhukum dengan dengan taghut tadi ya. Padahal muslim diperintahkan agar berhukum itu hanya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal ubudiyatu lillahi wahdahu, peribadatan hanya kepada Allah semata, wal bara'atu min ibadati taghut, dan berlepas diri dari
penghambaan kepada tauhid, wa tahakum ilaihi, dan berhukum kepada tauhid tadi, ya, merupakan apa? Min muqtada syahadati alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi merupakan kandungan dari syahadat kita kepada Allah. Jadi kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kandungan dari syahadat ini yaitu kita beribadah, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berlepas diri dari penghambaan kepada tauhid dan juga berhukum kepada tauhid. Fallahu subhanahu huwa rabbun nasi. Allah Subhanahu wa taala adalah rabbun nas. Ya, Rabbnya, Tuhannya seluruh manusia. Wa ilahuhum, dan juga Tuhannya, Tuhan seluruh manusia. Wa huwallazi khalaqahum, dan dialah Allah yang menciptakan mereka, menciptakan manusia. Wa huwallazi ya'muruhum wa yanhahum, dan dialah Allah yang memerintahkan mereka, dan dialah pula yang melarang mereka. Manusia Allah yang menciptakan, Allah yang memerintahkan mereka, dan juga Allah yang melarang mereka. Wa yuhyihim wa yumituhum, Allah yang melahirkan mereka dan mewafatkan mereka. Wa yuhasibuhum wa yujazihim, Allah yang akan menghisab mereka, ya, memperhitungkan, memeriksa amal-amal perbuatan mereka pada hari kiamat. Wa yujazihim, dan Allah juga yang membalas mereka. Inilah sifat-sifat Allah, ya. Wa huwal mustahiqqu lil ibadati duna kulli ma siwahu, dan dialah Allah yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Duna kulli ma siwahu, ya, selain atau yang kita sembah semata, ya, selain tanpa menyembah selain Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 53. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, ya, penciptaan, yang menciptakan, al-khalqu wal amru, yang menciptakan dan yang memerintah itu hanyalah hak Allah, hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fakama annahu al-khaliq wahdahu fahuwal amiru subhanahu wal wajibu ta'atu amrihim. Ya, sebagaimana bahwasanya Allah satu-satunya zat yang mencipta. Allah adalah yang mencipta. Hanya Allah sang maha pencipta. Dan dia Allah yang memerintah, Allah yang memerintahkan hambanya. Wal wajibu, dan kewajiban bagi hamba-hambanya, kewajiban bagi hamba-hambanya adalah ta'atu amrihi, yaitu kita mentaati perintah Allah. Ya, setiap muslim itu mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsekuensi dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita beribadah kepada Allah, ya, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan, ya, para jamaah sekalian, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surah Taubah ayat 31. Dalam surah Taubah ayat 31, Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala, ya, mengkisahkan, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang dimana mereka itu menjadikan, ya, orang-orang alim mereka, ya, tokoh-tokoh agama mereka, ya, para rahib-rahib mereka jadikan arbaban min dunillah, Tuhan, ya, Rabb, ya, selain Allah, yang dimana
ya mereka mentaati tokoh-tokoh agama mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Inilah bentuk peribadatan mereka kepada tokoh agama mereka. Ini ketika mereka masih hidup ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 31 menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Jadi mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka menjadikan orang-orang alim. Jadi tokohnya ya, tokoh agamanya. Orang-orang alim, orang-orang berilmu di antara mereka. Dan para rahib-rahib mereka, tokoh agamanya. Ya, mereka dijadikan arbaban min dunillah, yaitu Rabb, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi manusia menjadikan atau makhluk ya, makhluk menjadikan makhluk itu sebagai Rabb, sebagai itu Tuhan selain Allah. Wal masih ibn maryam, dan juga mereka mempertuhankan al-masih Nabi Isa ibn Maryam, putra Maryam alaihassalam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dan padahal tidaklah mereka diperintahkan ya, kecuali agar menyembah Tuhan yang satu ya. Menyembah hanya kepada Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah subhanahu amma yushrikun. Ya, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Disebutkan dalam hadis ya terkait tentang tafsir dari ayat ini. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan an Addi ibni Hatim, dari sahabat Addi ibni Hatim radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masuk Islam ya. Annahu dhanna, bahasanya dia mengira, anna ibadatal ahbari war ruhban innama takunu fi dzabhi lahum wa nadri lahum was sujudi war ruku'i lahum. Jadi dalam prasangka beliau sahabat Adi ibni Hatim anhu, ketika dia masih menjadi seorang kafir ya, sebelum masuk Islam, dia mengira bahasanya bentuk ibadah ya, ibadah kepada para ahbar tadi, para ruhban ya, para rahib-rahib mereka, yaitu bentuknya apa? Yaitu menyembah untuk azabhu, menyembelih itu untuk mereka ya, bernazar untuk mereka, sujud, ruku pun kepada mereka. Ini dalam persangkaan beliau ya. Jadi kalau bentuk ibadah kepada tokoh-tokoh agama tadi itu berupa kita menyembelih, nazar ya, sujud, ruku itu kepada tokoh-tokoh agama tadi. Dan hal itu ya, tatkala beliau ya datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seorang muslim ya. Yang dimana beliau yang mendengar sahabat Adi bin Hatim mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini. Ya, dia mengisahkan ketika dirinya itu masih seorang non muslim ya, seorang kafir. Lalu beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lasna na'buduhum." Jadi sungguhnya kami ya, dulu kami
ketika kami masih menjadi seorang kafir ya, kami tidak menyembah mereka ya, kami tidak beribadah kepada ahbar tadi, kepada ruhban tadi, para rahib-rahib kami tidak menyembah mereka. Yuridu bidzalika an-nasara haitsu kana nasraniyan, karena dulunya sahabat Adi ibn Hatim adalah seorang Nasara yang mereka itu mengkultuskan tokoh-tokoh agamanya ya, para rahib-rahib mereka. Kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjawab menjawab pernyataan sahabat Adi bin Hatim tadi. Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harrama fatuhillunahu. Bukankah mereka para rahib-rahib tadi mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, mereka mengharamkan, meninggalkan apa yang Allah halalkan. Lalu kalian ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan mereka ya para rahib-rahib tadi mereka menghalalkan memperbolehkan ya, melaksanakan, mengerjakan apa yang Allah haramkan. Lalu kalian pun ikut menghalalkan. Lalu sahabat Adi bin Hatim mengatakan, bala tentu. Ya. Lalu beliau mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk ibadah kepada mereka. Jadi manusia beribadah kepada manusia. Ya. Jadi tokoh-tokoh agamanya itu disembah ya. Dengan cara apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini ketika mereka masih hidup. Bahkan ketika mati pun tetap diibadahi. Itu ajaran orang-orang Yahudi dan Nasara. Ketika hidup tokoh-tokoh agamanya mereka kultuskan, ya mereka agungkan, ya mereka sembah ya. Ketika meninggal dunia pun dikultuskan ya, tokoh-tokoh agama mereka. Dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Yaitu Allah melaknat ya, orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka dilaknat? Sebabnya mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi orang-orang tokoh-tokoh agamanya, orang-orang soleh pun mereka kultuskan. Ketika hidup mereka agung-agungkan, ya mereka kultuskan. Ketika meninggal dunia pun mereka kultuskan. Dalam hadis yang lain, ya, dari Ummuna Aisyah anha, ya, beliau menceritakan ya, bahwasanya Ummu Salamah dan Ummu Habibah ya, radhiyallahu anhuma itu menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang rumah ibadah yang berada di negeri Habasyah, di negeri Ethiopia. Saat ini negeri tersebut merupakan wilayah Ethiopia di Afrika. Ya, rumah ibadah yang mereka lihat di negeri Habasyah tadi. Dan di dalam rumah ibadah tersebut terdapat suwarun, gambar-gambar tokoh-tokoh agama mereka. Ya. Lalu setelah mendengar penuturan tadi, ya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika qaumun idza mata fihim al-'abdus salih
awir rajulus salihu banau ala qabrihi masjidan. Ya, mereka itulah adalah kaum, yaitu orang-orang Nasara tadi. Ya. Jika ada hamba ataupun tokoh orang soleh yang meninggal dunia, apa yang mereka lakukan? Banau ala qabrihi masjidan. Maka mereka akan membangun masjid, ya, tempat ibadah di atas kuburan orang soleh tadi. Wasawwaru fihi tilka suwar. Lalu mereka membuat rupanya. Tidak hanya cukup itu, dibuat rupa, dibuat gambarnya, gambar tokoh-tokoh orang soleh tadi. Ulaika syirarul khalqi indallah. Dan mereka itulah adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Inilah karakternya orang-orang Yahudi dan Nasara. Jadi tokoh-tokoh agamanya ketika masih hidup, ya, dijadikan sebagai apa? Arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan ketika meninggal dunia tetap dikultuskan, ya. Yaitu kuburan mereka dibangun di atasnya masjid tempat ibadah. Dan mereka, kata Nabi apa? Ulaika syirarul khalqi indallah. Dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Maka seorang muslim tidak boleh ya mengikuti ya sunnah-sunnah sayyi'ah orang-orang Yahudi dan Nasara. Bahkan baginda Nabi SAW pun memperingatkan kepada umatnya, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan, ya, bersikap berlebih-lebihan kepadaku, kama atratin Nasara Isa ibn Maryam, sebagaimana orang Nasara ya bersikap lebih-lebihan, bersikap berlebih-lebihan, ya, di dalam terhadap Nabi Isa putri Maryam alaihi wassalam. Jadi di antara bentuk ya ibadahnya orang-orang Nasara kepada tokoh-tokoh agamanya adalah apa? Mengikuti tokoh-tokohnya di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini ketika mereka hidup. Kalau sudah meninggal dunia, kuburannya dikultuskan. Wal iyadzu billah. Ulaika syirarul khalqi indallah. Dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk ya di sisi Allah. Kemudian idza alima, jika seseorang telah mengetahui anna tahakum ila syar'illah min muqtada syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh, jika seseorang telah mengetahui bahwasanya berhukum ya kepada syariat Allah termasuk dari kandungan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya, fa inna tahakum ila tawaghid, maka sesungguhnya kita berhukum kepada taghut war ru'asa dan para tokoh ya yang tidak berhukum dengan hukum Allah, wal arrafin dan orang-orang yang para tukang ramal ya, para al-kahin ya, para dukun ya, yunafi al-iman billahi azza wa jalla. Jadi berhukum kepada taghut-taghut tadi itu meniadakan ataupun merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kufrun wa zulmun wa fisqun. Dan itu merupakan sebuah kekufuran. Apa arti kekufuran? Pengingkaran ya. Jadi kufrun, kekufuran itu artinya pengingkaran. Wa zulmun dan juga kezaliman, wa fisqun dan juga kefasikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ya,
surah Al-Maidah ayat 44, kemudian surah Al-Maidah ayat 45, dan surah Al-Maidah ayat 47. Memiliki redaksi yang sama ya. Tiga ayat ini ya, dalam surah Al-Maidah ayat 44 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Ya. Barang siapa ya tidak memutuskan perkara ya, dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Itu orang-orang yang mengingkari hukum Allah. Di sini disebutkan orang-orang kafir. Kemudian dalam ayat 45 Allah Ta'ala berfirman, "Wa katabana alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bi fahuwa kafaratun lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun." Dalam surah Al-Maidah ayat 54 ya. Kita baca terjemahannya. Ayat 45. Dalam ayat ini Allah menceritakan tentang hukum yang berlaku di dalam kitab At-Taurah ya. Dalam kitab At-Taurah, wa katabana alaihim fiha, yaitu kami telah menetapkan bagi mereka ya, orang-orang Yahudi ya, di dalamnya dalam kitab Taurat ya, bahwasanya nyawa dibalas dengan nyawa ya, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga ya, gigi dengan gigi, luka-luka pun ada kisosnya, ada balasan yang sama. Jadi kalau kita bahas tentang syariat Allah berupa hukum hudud ya, hukum pidana ya, berupa kisos, syariat ini pun telah ada di zaman-zaman Nabi terdahulu di dalam kitab At-Taurah, di dalam surat Al-Maidah ayat 45 ini. Jadi kewajiban pun itu sudah ada di zaman Nabi Musa dengan kitab Tauratnya. Akan tetapi orang-orang Yahudi pun tidak berhukum dengan ajaran Taurat yang murni, itu perintah qisas ya. Nah, adapun kalau perintah qisas itu dieksekusi ataupun dilaksanakan oleh penguasa, bukan rakyat sendiri-sendiri, tapi harus melalui tangan penguasa. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lahu. Ya, barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Jadi qisas itu merupakan bagian dari syariat ya. Akan tetapi kalau korban tersebut ya, dia bersedekah misalnya, dia tidak mau menuntut balas misalnya, dia mau bersedekah, dia memaafkan pelaku, fahuwa kafaratun lahu, maka itu akan menjadi penebus dosa baginya. Dan Allah mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kalau ayat 44, faulaika humul kafirun, mereka itulah orang-orang kafir. Ayat 45, faulaika humuz zalimun, dan mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian dalam ayat 47
surah Al-Maidah ayat 47 Allah berfirman, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Yaitu, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Jadi 3 ayat yang mulia ini di dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47, itu Allah mensifati orang-orang yang tidak berhukum, tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah. Yaitu mereka adalah orang-orang yang kafir. Faulaika humul kafirun. Ya, maka mereka itulah orang-orang kafir, artinya orang-orang yang mengingkari syariat. Ayat 45, faulaika humuz zalimun. Ya, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian ayat 47, ya, faulaika humul fasikun, dan mereka itulah orang-orang fasik. Jadi seorang muslim itu harus melaksanakan hukum Allah. Kalau ayat ini terkait tentang ayat-ayat kisos, ya, seperti yang kita baca dalam surah Al-Maidah ayat 45, ya, tentang hukuman hudud, ya, pidana. Adapun di dalam memberlakukan, ya, hukum Allah ini, itu tidak sembarang manusia, harus melalui penguasa yang melakukan eksekusi, yang menetapkan hukuman pidana Islam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Maidah, ya, ayat 49 sampai ayat 50, Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilaika fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ya. Ayat Al-Maidah ayat 49 dan 50. Allah berfirman dalam ayat 49, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Dari pembahasan kita ini, ya, bahwasanya muslim itu diperintahkan untuk memutuskan perkara-perkara dengan hukum Allah, ya, dengan hukum Allah. Nah, jikalau seorang muslim, ya, tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dikhawatirkan kita termasuk dalam 3 golongan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 44, ayat 45, dan juga ayat 47. Dalam ayat 44 Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Wa man lam yahkum, dan barang siapa yang tidak berhukum, memutuskan perkara dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah termasuk orang-orang dan mereka itulah orang-orang kafir, termasuk orang kafir. Kemudian dalam ayat 45, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun." Dan barang siapa yang tidak memutuskan
perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Kemudian dalam ayat 47 di surat yang sama Al-Maidah, Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, ya, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, mudah-mudahan kajian singkat kita ini bermanfaat, ya, menambah pengetahuan, menambah wawasan bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.